Oke teman-teman, sekarang kita bertemu lagi di channel Charles Bule MTV and channel Cipro Project Indonesia. Wow! Yes! Are you ready? Yes! Yes! Haha. Tetap semangat. Oke teman-teman, kita sekarang berada di satu tempat, yaitu adalah kita sudah selesai mengerjakan satu trik-trik pembangunan dalam properti. Kepropertian yaitu adalah suatu teknik untuk memanfaatkan satu ruangan yang middle, ya, yang kecil. Namun ruangan ini bisa kita manfaatkan, kita jadikan satu tempat, ya, wadah. Yang tadinya adalah satu lahan, ya, lahan yang sangat kecil, ya, kecil tempatnya, ya teman-temannya. Kita lihat tempatnya sangat kecil. Yang berukuran adalah sekitar 2,5 kali 3, ya, sampai sini, ya, 3, ya, dari ujung sana, ya, 3 meter, ya. Kemudian ini lebarnya adalah dari ujung sana sampai ke sini. Ini adalah 2,5 meter, ya. Jadi kita teknik dari Cipro Project Indonesia adalah memanfaatkan suatu lahan yang hingga menjadi suatu wadah tempat yang bermanfaat, yang bisa digunakan untuk kegiatan aktivitas insan manusia orang. Jadi di sini kita lihat, ya teman-teman, sangat bagus dan sudah jadi, ya. Karena kemarin kita sudah mengedit, ya, melihat editan, klik video pada saat pembangunan, ya, kita lihat sebelumnya. Dan sekarang sini adalah sudah jadi lahannya. Oke teman-teman, kita koreksi, kita lihat, kita view, kita observasi, kita survei wadah ini tersebut, ya teman-teman. Memang teman-teman, kalau kita lihat secara grafisnya, ya teman-teman, ya, tata letaknya memang sangat minim, ya, 2,5 kali 3 meter, ya. Ini estimasinya, estimate kotornya, ya, grossnya, ya. Tetapi pada saat di pembangunan adalah adanya pengurangan, ya, karena ketebalan tembok ini pengurangan sekian sentimeter, dan di sini kekurangan sekian sentimeter. Kalau dipikir adalah sekitar 20 sentimeter, ya, dari sudut as panjangnya dikurangi 20 cm, kemudian dari sudut lebarnya as dikurangin 20 cm. Jadi kalau kita hitung secara netnya adalah 2,5 lebarnya, ya, dikurangi 20 cm. Begitu juga dengan panjangnya, ya, panjangnya 3,5 meter dikurangi dengan 20 cm. Itulah dia yang menjadi suatu tempat lokasi, ya, lokasi untuk mengadakan aktivitas
Kita lihat di sini lokasinya sangat bagus dan kemudian sudah dicat ya, akrilik blue akrilik ya. Akrilik blue berinovasi campuran dengan yellow akrilik ya, kuning akrilik. Kemudian di sini kita tempatkan yang baru jadi adalah untuk pajangan-pajangan loker ya, pajangan-pajangan loker ya, pajangan-pajangan dinding seperti buku ya, sebelah sana untuk apa namanya, tempat pulpen ya, kalau memang kegiatan ini merupakan kegiatan kantor ya, tempat pulpen atau jam beker, bukan jam dinding ya. Kemudian kalau jam beker mungkin taruh sini ya, nah sini jam dinding. Yang ini adalah untuk loker kegiatan ya, library, kitab-kitab, buku-buku yang diperlukan. Disinilah pemanfaatan ruangan yang panjangnya 300 cm, yaitu 3 meter, 3,5 meter ya, 350 cm, maaf, 350 cm, yaitu 3,5 meter. Dan kemudian di sini pemasangannya ada listrik ya, listrik double jack, kemudian di sini ada stekernya ya, stekernya ada colokannya ya. Nah ini buat double jack yang satu ini, ya, disambungkan ke atap ya, ceiling atap, yang kemudian ini disambungkan untuk wifi ya, wifi ini masuk ke dalam lubang yang disediakan, yaitu lobster lubang angin ya. Dengan ditambah keindahannya adalah mirror block ya. Mirror block itu dalam artian kata adalah bata kaca, supaya dalam satu ruangan ada masuk cahaya ya. Setiap ruangan itu perlu cahaya, walaupun dia beradaptasi atau dipenuhi dengan AC, namun kehidupan setiap makhluk hidup maupun tata ruangan maupun segi bangunan perlu cahaya. Cahaya itu sangat penting untuk kehidupan manusia. Dan kemudian dari kabel tersebut di sini tersedia adalah lamp light, lampu ya, lampu dengan steker ya, steker gantung biar mudah ya, seperti ini ya. Kemudian di sini untuk lampu keindahan ya, sehingga kalau di sini dimatikan maka di sini ada terang. Terangnya adalah biru ya, luar biasa. Kita nyalakan kembali ya. Yang di sini disediakan ya, kembali untuk lab, dan kabel-kabel tersebut ya dipenuhi, dilengkapi oleh colokan ya, stop kontak dengan 4 lubang ya, 4 lubang yang kemudian bisa dicolok ya. Stop kontaknya menuju ke atas sehingga dia rapih di sela-sela bata kaca ya. Sangat luar biasa teman-teman.
Dan dalam keadaan sekarang ini adalah ruangan tersebut sedang diadakan pengecetan paint. Ini pengecetan dengan warna biru. Warna biru yang bernomor adalah 51142 ya, 51142 biru blue ya. Sehingga menjadi terang bagus. Dalam tahap pengecatan ini belum selesai, dinding-dindingnya, wallnya masih basah ya, yang kemudian akan dikeringkan oleh kipas angin. Namun di sini di sisi lain kita sudah sangat baik dalam tata ruangannya, yang kemudian juga lantainya, flooringnya dilengkapi dengan ya granit berwarna ya, granit berwarna, tipenya tipe wood, kayu ya, kayu. Di sini sangat klasik ya teman-teman. Bisa kelihatan adalah ruangan ini ruangan kayu, namun yang sebenarnya adalah ruangannya asli konstruksi bangunan ya, dengan dindingnya kemarin kami bangun dengan memakai tiang cor besi. Di sini besi 10 ya, besi 10 dengan ring 410 ya. Jadi tiangnya memakai besi 10. Yang kemudian slope atasnya juga memakai besi 10 sehingga menahan bobot berat atap ataupun kayu ataupun ceiling yang ada di atas, sehingga apabila terjadi getaran-getaran maka dia akan kuat ya, akan kuat disanggah dipikul oleh slope atas ya, dengan memakai besi 10, dengan memakai besi 10 ring 4, cincinnya 4 kali 10 ya. Di sini juga kemudian dipakai ya tiang cor ya, tiang cor sama seperti yang di sini ya, di sebelah tiang cor. Jadi di atas ini penyangga-penyangganya sangat kuat dengan berdirinya 3 tiang cor. Yang kemudian yang ketiga adalah di sini, di sikunya. Di sikunya memakai tiang cor besi 10 ya. Besi 10 sampai ke bawah hingga sampai ke bawah, slope bawah. Di sini kita taruh slope bawah ya, besi. Terus sampai ke ujung sana pintu. Kita pakai sini slope juga. Slope besi 10 hingga menjadi kuat. Yang kemudian di sini kita pakai di tiang cor tersebut memakai semi cakar ayam biar kuat. Jadi di antara tiang-tiang tersebut kita memakai tatakan semi cakar ayam. Di sini juga kita memakai tatakan semi cakar ayam agar kuat ya. Jadi dari atas atap, kemudian kayu, kemudian ceiling ya, plafon disanggah atau dipikul oleh ketiga tiang cor tersebut ya. Kemudian ditambah dengan sini pojok sini juga tiang cor ya, tiang cor. Yang kemudian di sini juga
tiang cor ya, disanggah oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi satu ruangan ini disanggah dengan oleh 6 tiang cor ya, sangat luar biasa ruangan ini. Ruangan ini sangat kuat. Kenapa? Karena kita mencegah satu getaran ya. Getaran dari dalam rumah, dari luar rumah maupun dari alam ya. Dari alam kita tidak ketahui bahwa kejadian alam seperti contohnya ya force major ya. Keanehan alam yaitu gempa bumi ya, badai dan sebagainya, hingga bangunan menjadi bergetar, bergoyang, bergeser dan seterusnya. Oleh karena ini di sini kita memakai kekuatan tersebut, memakai tiang-tiang cor yang dilengkapi dengan selub-selub atas bawah ya. Tiang cor itu merupakan kekuatan dari dinding-dinding bata yang dipakai dengan semi cakar ayam. Begitu pula yang di bawah lantai bawah juga kita memakai selub cakar ayam dan memakai selub ya sampai ke pojok-pojok. Begitu teman, demikian sangat luar biasa. Jadi teman-teman, di sini kita untuk membangun ini kita tidak perlu takut ya, tidak perlu takut karena bangunan ini kita bangun dengan konstruksi sendiri, dengan memakai sendiri, penggunaan sendiri, dengan memanfaatkan sendiri, sehingga kita membangun dengan benar-benar sangat kuat, kokoh, konkret dan berguna, bermanfaat hingga mencapai 50 tahun sampai dengan 100 tahun lebih ya. Jadi kalau kita tidak membangun seperti begitu, mungkin kekuatannya di bawah 50 tahun. Nah, biar Anda tahu ya, 50 tahun. Yang kemudian di sini kekuatannya kita tidak pakai hebel. Ini kita pakai bata merah. Bata merah, seluruhnya bata merah. Kenapa kita pakai bata merah? Perbedaan bata merah dengan hebel banyak sekali ya. Ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Kalau kita memakai bata merah karena kita tahu plusnya lebih banyak daripada minusnya ya. Bata merah adalah dibuat dari tanah. Seperti manusia ya, dari tanah ya. Jadi dari tanah akan kembali ke tanah. Ya, begitu juga bata merah. Bata merah dipres ya, kuat dari tanah, dicetak, dipres, kemudian dibakar ya, hingga menjadi satu blok kotak-kotak. Itulah bata merah, dan kemudian kekuatannya sangat luar biasa. Bata merah kekuatannya sangat luar biasa. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Bata merah dengan konblok beda ya, beda banyak ya. Kalau konblok memang dengan memakai kimia ya, zat-zat kimia, zat-zat pembantu, sehingga begitu setelah selesai diproduksi, terjadi, dicetak, dimasukkan ke dalam air, maka hebel itu akan ngambang di air. Kenapa bang ngambang di air? Karena itulah produksi cetakannya. Cetakannya memakai kimia hingga menimbul di air, tidak bisa tenggelam. Namun kalau bata merah dia akan tenggelam karena dasarnya dari tanah, akan kembali ke tanah. Begitu kira-kira teman-teman. Kalau hebel beda. Dan kemudian kalau hebel ya, pada saat kita mau memlester dinding ya, dia harus dikamprot dulu. Kalau orang bilang dikampret dulu, ente kampret. Nah, dindingnya kampret ya. Jadi dikamprot dulu, semuanya dikamprot. Baru
menunggu 1 hari baru diplester. Kalau bata merah begitu setelah jadi, maka dia akan langsung diplester. Setelah diplester, tunggu sebentar, dikipasin pakai kipas angin, kemudian akan bisa langsung diaci. Itulah manfaat perbedaan antara bata merah dengan bata hebel. Namun di sisi lain itu bukan untuk kita menerangkan jenis-jenis bata merah. Kita di sini definisinya adalah menerangkan fungsi kamar ini, dan sudah terjadi kamar ini di dalam pembangunannya. Kita lihat dari sisi luarnya. Di sini kita sisi luarnya adalah kita memakai loster ya. Losternya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Memakai losternya. Kemudian di dinding luarnya kita memakai keramik. Ya, keramik kembang-kembang sangat bagus ya teman-teman ya. Kembang-kembang ya. Hingga sudah di plester, diaci, kemudian ditambah dengan keramik ya. Betapa kuatnya konstruksi ini teman-teman, betapa hebatnya. Yang di sini dilengkapi dengan tadi seperti saya dikatakan tadi adalah memakai selub. Nah, selub bawahnya adalah besi 12 dengan ring 8 4x10. Sini kemudian juga ya selub bawahnya dengan ring 12 ya, besarnya diameter ring 12. Kemudian ringnya, cincinnya berukuran 4x10 ya, sangat luar biasa ya. Di sini juga nih, di sini pakai besi 10 ya tiangnya ya, sangat luar biasa ya teman-teman. Inilah dia konstruksi satu ruangannya. Kemudian di sini kita ada penambahan sedikit ya, memakai kelebihan keramiknya. Kita memakai kelebihan keramiknya, nggak apa-apa, ekstra. Dan di sini ada konblok kaca yang sangat luar biasa ya. Hingga tarik lurus menyatu dengan loster. Namun di sini kita sediakan buat pintu ya. Kalau orang bilang namanya konglio. Konglio ini kita buat untuk pintu. Pintu ini kemudian kita buat yaitu pintu yang zaman sekarang dalam hal perkantoran, itu baja ringan ya, aluminium, pintu kaca, jadi tertutup semua. Oke teman-teman, inilah konstruksi yang sudah jadi ya, pemanfaatan ruangan ya, manfaatan ruangan kecil. Di sini ruangannya ditinggikan lebih dari 60 cm kita tinggikan ya teman-teman. Ini tinggi, dasar lantainya kita tinggikan lebih dari 60 cm ya, sangat luar biasa, sangat antik ya. Namun di luar itu kita tidak membicarakan, yaitu adalah kita bicarakan dalam hal pemanfaatan ruangan, pemanfaatan lahan yang kecil yang ukurannya 2,5 kali 3,5 ya, sehingga kita menjadikan satu bangunan yang kita bentuk menjadi ruangan itu sehingga bermanfaat. Begitu kira-kira teman-teman, inilah cara contohnya sehingga teman-teman dapat mengikuti tata cara dari Cipro Indonesia, Krisios Produk Indonesia ya, dalam hal konstruksi bangunan, dalam hal properti. Kalau teman-teman ingin bertanya, maka teman-teman silakan komen di bawah ini ya, di channel ini ya.
Bagaimana sih untuk membangun satu ruangan pemanfaatan ruangan? Anda silakan komen. Bagaimana sih bahan-bahannya untuk didirikan satu bangunan? Anda komen. Dan apapun bahan-bahannya, jenis-jenis bahannya, Anda silakan komen di sini. Ya, di channel ini. Teman-teman silakan mengkomen di channel ini. Silakan Anda mengkomen di channel ini, bertanya-tanya, karena pada prinsipnya di kehidupan adalah ada kata peribahasa, yaitu malu bertanya, sesat di jalan. Ya, teman-teman silakan bertanya dalam produk Cipro Indonesia. Kami di sini PT Krisios Project Indonesia dalam hal berbagai bidang, dari segi properti, education, organizer, entertainment, dan sebagainya. Makanya kami di sini disingkat PT Cipro Indonesia. Oke teman-teman, jadi jangan segan-segan untuk bertanya. Yang kemudian lanjut adalah mengklik like YouTube ini, kemudian men-share ke teman-teman agar bermanfaat ya dalam hal konstruksi bangunan, ya dalam hal bermanfaat dalam education, arsitektur sipil, dan bermanfaat dalam kehidupan bagi teman-teman yang belum atau ingin memiliki rumah, atau dia sudah punya lahan tapi belum bisa mengetahui untuk bagaimana cara untuk mendirikan bangunan. Nah, Anda share ke teman-teman, ya, share ke beberapa rekan-rekan, yang kemudian jangan lupa di sini klik subscribe, ya. Sekali lagi saya katakan klik subscribe. Kenapa klik subscribe? Karena subscribe itu diikuti dengan lonceng. Anda juga harus klik lonceng. Jadi jangan lupa klik subscribe dan lonceng. Lonceng adalah dalam artian kata apabila channel kita akan diupload atau nimbul kemudian siaran-siaran atau berita-berita dari Cipro Indonesia, maka akan dia timbul sendiri di konten YouTube Anda secara otomatis, ya. Jadi nggak perlu cari lagi, silakan klik subscribe lonceng, ya. Jadi begitu Anda mengklik subscribe lonceng, maka Anda sudah ketemu dengan channelnya Charles Bule MTV dalam hal produk kepropertian, dalam hal produk konstruksi bangunan, dalam hal produk entertainment, dan segala macam. Luar biasa teman-teman. Itulah manfaatnya subscribe lonceng. Dan kemudian bisa di-sharekan ke teman-teman, dan teman-teman juga mengikuti subscribe lonceng hingga teman-teman nggak begitu repot-repot untuk mencari channel kami di sini. Oke teman-teman, dilanjut berikut ini untuk mengikuti konstruksi yang selanjutnya. Sangat lumayan ya teman-teman, Anda lihat ya. Oke, yes. Ya, berikut ini teman-teman, sebelum penempatan ruangan ini, maka ruangan ini akan dibersihkan dulu, ya, dibersihkan dari bekas-bekas semen, ya, bekas-bekas semen, ya, dipel dengan pixel, ya, dikerik dengan sisa-sisa semen atau cat-cat yang berjatuhan, ya.
cat-cat yang berjatuhan sehingga lantainya menjadi kinclong. Lantainya menjadi indah dilihatnya dan ruangan ini menjadi terasa sangat lebar. Ya. Tanpa kita membersihkan ruangan ini, maka ruangan ini akan menjadi jorok, kotor, pengap. Ya. Dan di sisi lain tidak terasa ruangan ini menjadi kecil karena ditutupi dengan kotor, jorok, ya teman-teman. Oleh karena itu sebelum kita menempatkan ruangan ini maka kita membersihkan dulu, ya. Seperti tangga-tangga ini kita keluarkan, ya. Bangku ini kita keluarkan, ya. Sisa-sisa kaleng-kaleng cat air, cat yang di dalamnya ada air, kemudian ini cat-catnya kita keluarkan, ya. Kemudian yang kita gantung ini adalah, ya, penggunaan roll buat ngecat dinding, ya. Kita keluarkan semuanya, ya teman-teman, biar agar kelihatan indah, bagus, luas, bersih, ya teman-teman. Di sini juga di sisi lain, ya, ini kelebihan-kelebihan cat yang tidak disengaja yang menyentuh list-list kayunya, kayu jatinya, ya, list-list kayu jatinya itu dikerok hingga nanti kelihatan indah, ya, berseni, artistik, ya. Nah, ini kayak seperti ini bagus nih, ya. Jadi cat kuningnya tidak menyentuh listnya, kayu-kayu, ya, kayu jatinya, ya. Jadi berseni, ya. Kalau ini masih menyentuh, ya teman-teman. Nah, di sini belum memakai list, ya. Karena masih pemasangan kabel. Setelah pemasangan kabel baru ditutup dengan list. Nah, dari siku-sikunya itu kita bersihkan, ya teman-teman, karena di situ masih ada bekas-bekas semen, ya teman-teman. Tuh, kita bersihkan. Ini jelas nih teman-teman, nih, ya. Jadi sangat kotor, kita harus bersihkan, ya teman-teman. Ini siku-sikunya udah cukup lumayan, ya teman-teman. Siku-sikunya cukup lumayan, ya. Tapi catnya masih basah, dalam keadaan basah karena baru dicat, ya. Baru dicat dan kemudian baru dipasang ini electric light-nya, ya. Perlengkapan alat-alat lampu, kabel-kabel, ya, lampunya, ya, stop kontak, steker, ya. Kemudian sarangnya, ya. Sarangnya kita tata sedemikian rupa hingga menjadi berseni dengan loker-lokernya, ya. Loker-lokernya kita tata hingga kita menjadi indah sekali, ya. Oke teman-teman, kita akan mengeluarkan barang-barang ini sehingga ada penempatan di dalam ruangan ini. Yang sudah ditempatin maka akan ada kegiatannya. Oke teman-teman, kita lihat lagi berikutnya. Kita lanjut berikutnya. Tetap semangat. Are you ready?
Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih.